Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita mulai pertemuan berikutnya. Materi kita yang akan kita bahas pada hari ini menggunakan alat gambar dan geometri terapan. Nah, ini alat-alat gambar ini merupakan alat tulis atau alat gambar lainnya yang digunakan untuk menggambar secara manual. Pada umumnya sekarang ini sudah jarang digunakan menggunakan gambar teknik secara manual karena sudah ada aplikasi komputer CAD baik 2D maupun 3D. Jadi ini hanya pengetahuan dan perlu diketahui bagaimana menggunakan alat gambar dan bagaimana menerapkannya dalam menggambar teknik. Oke, topik yang akan kita bahas selanjutnya yaitu persiapan alat gambar, menggunakan alat, penerapan geometri. Nanti bagian yang paling penting penerapan geometri, sementara bagian alat mungkin hanya sekilas saja, kita lewatin saja nanti. Oke, persiapan alat. Nah, ini kira-kira dari gambar ini nampak kelihatan kalau ini adalah meja gambar yang umumnya digunakan pada menggambar teknik dulu-dulunya. Nah, ini juga terlihat ada mal bulat-bulat seperti ini, mal lingkaran dengan berbagai ukuran. Ini umumnya digunakan juga. Ini ada jangka sorong, kemudian ini ada jangka, ini alat gambar lainnya, dan ini gambar ketika orang sedang melakukan gambar, dan ini penggunaan busur. Nanti tidak semua alat gambar yang akan kita gunakan, yang kita jelaskan, hanya sebagian saja. Nah, ini etika ketika memulai menggambar. Awalnya semua hal-hal kecil seperti ini harus diperhatikan ya ketika menggambar secara manual, karena ini perlu untuk menghasilkan kualitas gambar. Nah, letak kertas gambar yang sudah diberi garis pinggirnya harus benar-benar lurus dengan memanfaatkan, karena ini tidak boleh miring. Nah, oke. Nah, ini juga harus menggunakan perekat pada setiapnya agar ketika melakukan memulai menggambar, kertas gambarnya tidak bergeser-geser. Contoh menggunakan jangka. Kalau jangka mungkin hampir semua bisa menggunakannya. Ini kita lewatkan percepat aja. Nah, ini trik menggunakan jangka, masalah. Nah, ini mal lingkaran. Nah, menggunakan mal lingkaran harus pastikan pusat lingkaran dan garis bantu dari pusat lingkarannya sudah sesuai, baru dimulai digambarkan. Oke, kita lanjut. Ini trik menggunakan menggaris horizontal. Oke. Oke, selanjutnya membuat garis 45. Nah, ini kita menggunakan roll yang 45 derajat.
Oke, gambar garis. Jadi garis merah ini yang terbentuk jadinya garis bersudut 45 derajat dari sini. Oke. Nah, ini kita diminta membuat sejajar. Jadi semua garis itu adalah 45 derajat. Kemudian arah yang berlawanan juga dengan garis 45 derajat. Ini kedua sisi garis 25 ini cara menggunakan roll sudut 45 derajat. Ini roll sudut 30 derajat dan 60 derajat. Ini 30 derajat, sudut sini 60 derajat. Oke, ini 60 derajat. Lanjut. Oke, garis sudut 30 derajat. Pindahkan, diputar untuk menggambar garis yang 30 derajat. Jadi oke, kita lanjut. Nah, ini adalah yang 30 derajat. Nah, ini dua-dua. Yang ini 30 derajat, yang ini 60 derajat. Kan di slide berikutnya. Oke, membagi dua pada garis. Gimana caranya? Ini ada garis A dari B. Ini nggak ada skala. Kemudian dibuat lingkaran dengan menggunakan jangka dari pusatnya A dan pusatnya B, di mana dia ketemu keduanya, dibuat titik temunya, kemudian ditarik garisnya. Jadi titik tengah itu ada di sini. Beginilah cara mendapatkan titik tengah dari satu garis itu yang presisi. Kemudian dapat titik tengahnya. Oke, diulang. Nah, kemudian ditarik garis dari si pusat sudut ke pusat ketemu ini. Namanya dapat titik tengah dari busur ini. Oke, untuk membagi garis sejajar dengan garis yang diberikan yang melewati titik yang diberikan. Garis utamanya di sini pastikan, kemudian diberi jarak di titik C. Nah, padukan ini kemudian geser busurnya. Ya, ini memanfaatkan dua buah roll segi. Oke. Tarik garisnya. Kemudian untuk menggambar garis sejajar dengan garis yang diberikan dengan jarak yang ditentukan. Oke, jari-jarinya R yang ditentukan, kemudian oke.
diketahui jari-jari yang diberikan R. Ya, jarak dari garis inti ini buat garis lain yang menyinggung dengan jari-jari R. Letakkan busur, kemudian yang digeser. Nah, akan terbentuk garis dengan jarak R. R-nya terserah tergantung ya. Oke. Maka terbentuklah garis dengan jarak R. Kemudian metode langsung digambar jadi bertengah garis tegak lurus. Oke. Kemudian berdekatan. Oke, ada banyak cara untuk memanfaatkan roll persegi ini. Membuat garis tegak lurus terhadap garis yang diberikan pada titik tertentu dengan metode jangka. Jadi akan dibuat garis tegak lurus kira-kira di sini. Diketahui R. Ini memanfaatkan jangka, kemudian dua titik ini, kemudian dibuat lagi R tertentu dengan syarat R yang kedua ini harus lebih besar dari R1. Oke, dibuat, kemudian dengan cara yang sama pada titik B, tapi R2 ini harus sama, R ini dengan R ini sama. Dibuat lingkaran, maka didapatkan titik D. Kemudian tinggal ditarik-tarik garis tegak lurusnya. Untuk menarik garis tegak lurus dari garis yang diberikan pada titik di atas pada titiknya, yang akan dibuat adalah garis tegak lurus dari sini. Oke. Oke. Ya, ini akan terbentuk garis tegak lurus. Oke, kita lanjut. Jangka, memanfaatkan jangka dengan radius dari R-nya dibuat. Jadi radius harus menyentuh kedua garis ini. Kemudian ditentukan titik AB-nya, maka didapat sama caranya tadi. Dapat titik tengah ini, tarik garis, terbentuk garis. Seberapa jauh titik ini, makin lebar dia makin akurat, jadi seberapa besar jari-jari ini yang dibentuk. Oke, untuk menggambar pembuatan garis 5 derajat dengan garis yang diberikan melewati suatu titik tertentu. Kita lihat, ini busur 45 derajat, kemudian dipadukan dengan oke, dibuat pertama garisnya 15 derajat. Garis pertama, nah baru terbentuk garis ini 15 derajat. Titik ini. Ya. Jadi ini terbentuk garis 15 derajat. Sementara yang kuning ini adalah hanya garis bantu untuk meletakkan roll persegi ini.
Oke, untuk menggambar pembuatan garis 30 derajat. Nah, kalau yang namanya sudut-sudut yang sudah ditentukan itu semua bisa digambarkan dengan memanfaatkan kedua sudut-sudut istimewa yang ada pada roll tersebut. Oke, ini hanya teknisnya. Teknisnya bisa berbeda-beda pendekatannya, terserah masing-masing. Oke, kelanjutannya nanti berbagai macam bisa dilihat di materi ini. Nah, berikutnya fillet dan tumpul. Adanya di dalam suatu komponen itu ini, kalau yang ini istilahnya sudut tumpul, sudut tajam, sementara ini adalah sudut yang tumpul, dan yang ini namanya fillet karena dia di bagian dalam dan di keluar tumpul. Tapi kalau dalam menggambar dengan menggunakan aplikasi CAD, ini keduanya disebutkan sama, cuma arahnya aja yang beda, ini keluar, ini ke dalam gitu. Tapi namanya tetap fillet sama. Oke, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama harus ditentukan pusat busurnya. Ini biasanya di gambar teknik sudah ditentukan jari-jarinya berapa. Jadi sudah ada jari-jarinya. R. Ya. Ini jari-jarinya. Tarik garis. Oke, garis bantu yang kuning dengan cara yang sama. Ini gambar garisnya, ketemu busurnya, ketemu pusat dari radius busur tersebut. Oke, pusat busur, titik awal, titik akhir, gambar. Oke, ini fillet untuk sudut dengan jari-jari tertentu. Kemudian ditarik garis lurus untuk gambar yang lain. Nah, ini untuk yang bersinggungan. Oke, buat R, geser, ketemu di singgungannya, dibuat garisnya dengan cara yang sama. Oke, ketemu garisnya. Oke, ditarik garis. Kemudian dibuat satu lagi. Nah, ini mengacu ke titik ini sama di sini. Oke, ini sudutnya. Kemudian digambar lingkaran ini, pusat lingkarannya. Ini garis yang digambar, kemudian ini dibuat garis lanjutannya. Itu cara-cara membuat garis singgung. Ini mudah, nanti dilihat aja di slide-nya. Tekniknya bisa diulang-ulang. Kita lanjut ke bagian, nah ini cara memanfaatkannya di dalam komponen mesin menggambar busur lingkaran. Ini contoh penggunaannya. Yang ini menggambar yang ini, ya. Ya, ini dia gambarnya. Cara gambarnya satu. Pertama ada dua lingkaran dengan pusat lingkaran masing-masing, jari-jarinya ada dua, R1, R2. Kemudian garis bantunya R tambah R1, R1 tambah R. Jadi ini tambahannya. Dibuat lagi lingkarnya, gitu juga R tambah R2. Jadi R ini harus sama, ditambah dengan R2, R ini ditambah dengan 1. Dapat titik C pusat usurnya, kemudian tidak boleh goyang. Antara ini dibuat tanda agak titik bantunya. Oke. Dengan cara yang sama. Oke.
maka dibuatlah garis R-nya. Baru dilanjutkan, berikutnya terbentuk. Nah, membuat busur singgung lingkaran. Ini titik temu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat 1, 2. Ini untuk yang ini. Oke. Ya. Cara buatnya dia gambar oke ya. Ini contoh-contoh pemanfaatan trik atau cara membuat busur-busur yang diperlukan pada menggambar teknik. Ini yang terakhir, sumbu mayor dan minor. Oke, ini untuk menggambar elip. Lingkaran kedua. Ya, dengan memanfaatkan sudut ini dibentuk lingkaran-lingkaran potongan seperti ini. Satu, lihat, 2, ya. Inilah cara-cara membuat elip. Nah, dalam menggambar manual ini harus sangat diperhatikan kebersihan gambar. Ya. Tata tertib dalam menggambar untuk menjaga kebersihan dari gambar. Seperti ini, pemindahan roll ini tidak boleh digeser, harus diangkat baru digeser. Kemudian tinta-tinta dalam menggambar juga harus ada pembersihnya sehingga tidak merembes dan lain sebagainya.